Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zidan, seorang pegawai swasta. Aku sadar suatu saat aku akan menikah dan berkeluarga, maka kebutuhanku dan keluargaku pun akan terus meningkat. Zidan sadar masa depan keluarganya perlu perencanaan keuangan yang matang, maka sebagai muslim yang taat, Zidan memilih layanan perbankan dengan basis syariah. Pada kesempatan kali ini Zidan diajak untuk berkeliling dan mempelajari tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang dalam koridor aktivitasnya baik itu penghimpunan dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama yakni menerima simpanan uang yang beredar, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Pada awalnya istilah bank memang tidak dikenal di dunia Islam, yang lebih dikenal adalah jibis yang mempunyai arti penagih pajak, yang pada waktu itu jibis dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak yaitu barang dan tanah. Yang dihindari bank syariah yaitu maisir, gharar, dan zalim. Maisir atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank dan selanjutnya bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad yaitu akad wadiah dan mudarabah. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil sewa atau jual beli. 2. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36, KEPDIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei tahun 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. Usaha-usaha BPR syariah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya antara lain, 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk tabungan lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. NABSP, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, serifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Pertama, jenis barang yang digadaikan meliputi perhiasan, alat-alat rumah tangga, alat dapur, alat makan minum, kebun, dan sejenisnya dan kendaraan. Kedua, biaya-biaya, meliputi biaya administrasi, pinjaman dan jasa simpanan. Ketiga, jasa dan produk pegadaian syariah yaitu 1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. 2. Penaksiran nilai barang. 3. Penitipan barang atau ijarah. 4. Gold counter. Asuransi syariah. Menurut fatwa Desen MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad pada asuransi syariah. Pertama, akad tabaruk, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.
Yang kedua, akad mudharabah, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit dan loss sharing atas untung dan rugi. Baitul Mal wa Tamwil, BMT, atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam. Pasar modal syariah. Istilah sekuritas, securities, seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obligasi, surat hipotek, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Adapun yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat URI Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat bab 3 pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Koperasi Syariah. Koperasi berasal dari kata cooperation, Inggris. Secara semantik koperasi berarti kerjasama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirikah dalam bahasa Arab. Syirikah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Leasing syariah. Leasing biasa dikenal sebagai sewa guna usaha. Lebih lanjut, leasing merupakan kegiatan pembiayaan berbentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha. Sedangkan, di dalam prinsip syariah dikenal dengan sebutan al-ijarah. Kegunaannya pun sama, untuk memberikan kemudahan pihak lesi dalam mendapatkan barang modal. Praktik dari leasing bisa diciri-cirikan seperti berikut. Satu lesor adalah pemberi sewa pengadaan barang modal yang memegang hak miliki dari barang yang dilease. Dua objek dari leasing adalah barang-barang yang memang dimanfaatkan untuk produktivitas perusahaan pihak lesi. Tiga, terdapat korelasi antara jangka waktu leasing dengan benda yang dileasing. Dengan menggunakan prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi, maka dengan izin Allah segala kegiatannya akan berjalan dengan lancar karena mendapatkan berkah Allah yang bertujuan untuk mencapai falah, kebahagiaan dunia akhirat, dan tidak akan ada perilaku yang menyimpang atau sebuah keburukan yang terjadi di setiap kegiatannya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.